Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Komunikasi Antarbudaya bab ketiga mengenai etnosentrisme, simpati, dan empati. Cara kita berkomunikasi sangat bergantung pada budaya kita, yaitu bahasa, aturan, dan norma. Sumber utama perbedaan budaya dalam sikap yang pertama adalah etnosentrisme. Menurut Porter dan Samovar tahun 2004, etnosentrisme adalah salah satu perasaan bahwa budaya yang dimiliki oleh seseorang adalah yang terbaik dibandingkan budaya yang lain. Pemikiran ini akhirnya menciptakan suatu standar tertentu untuk budaya yang lain, agar budaya yang lain sesuai dengan budayanya. Secara singkat, etnosentrisme diartikan memandang segala sesuatu dalam kelompok sendiri sebagai pusat segala sesuatu itu, dan hal-hal lainnya diukur dan dinilai berdasarkan rujukan kelompoknya. Pandangan etnosentrik antara lain berbentuk stereotip. Stereotip adalah generalisasi atau biasanya bersifat negatif atas kelompok orang, suku, agama, dan ras. Dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual, kebanyakan stereotip tidak tepat dan banyak yang keliru. Contoh stereotip adalah di Australia. Orang-orang Cina sering diasosiasikan dengan pedagang, komunis, gemar perang, atau ancaman bagi seluruh dunia. Kesalahpahaman antar budaya dapat dikurangi bila kita sedikitnya mengetahui nilai-nilai, ekspektasi, dan perilaku budaya orang lain dan mempraktikkan dalam berkomunikasi dengan mereka. Kesalahpahaman masih sering terjadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berasal dari kelompok budaya yang berbeda. Problem utamanya adalah kita cenderung menganggap budaya kita sebagai suatu kemestian tanpa mempersoalkannya lagi, dan karenanya kita menggunakan sebagai standar untuk budaya lain. Selanjutnya adalah simpati. Menurut Bennett tahun 1972, simpati diartikan menempatkan diri kita secara imajinatif dalam posisi orang lain. Dari definisi tersebut harus dipahami bahwa kita tidak mengambil peran orang lain atau membahayakan bagaimana orang lain berpikir atau merasa, tetapi kita hanya merajuk bagaimana kita sendiri berpikir atau merasa dalam situasi yang sama. Keuntungan simpati adalah simpati itu mudah. Kebanyakan kita tidak merasa senang kalau menghadapi sesuatu yang tidak kita kenal. Kita lebih suka mengidentifikasi fenomena dengan kategori yang sudah ada untuk kita. Kedua, simpati dapat dipercaya. Kepercayaan adalah faktor utama keberhasilan simpati ingatan, karena asumsi kesamaan menyebar luas. Banyak orang percaya bahwa situasi yang sama melahirkan pengalaman yang sama pula. Yang ketiga, simpati seringkali cermat. Kecermatan pengertian simpati bukanlah akibat proses. Kecermatan berasal dari kecenderungan kita untuk berada di sekitar orang-orang yang sama dengan kita. Simpati menghasilkan asumsi cermat dalam situasi yang hampir identik di antara orang-orang yang sangat mirip. Yang terakhir, simpati mungkin menyenangkan. Kadang-kadang orang merasa kita mengetahui bahwa orang-orang lain menghadapi situasi yang sama, walaupun pengalamannya berbeda. Selain itu, simpati juga mempunyai kerugian, yaitu simpati tidak peka pada perbedaan. Dalam menghadapi perbedaan, simpati bersifat menggurui. Berhadapan dengan perbedaan, simpati melahirkan sikap defensif, dan simpati melestarikan asumsi kesamaan. Materi terakhir di bab 3 dalam mata kuliah komunikasi antarbudaya ini adalah mengenai empati. Menurut Bennett tahun 1972, empati adalah partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain. Empati ini adalah strategi komunikasi yang paling tepat dalam komunikasi antarbudaya. Dalam empati, kita berpartisipasi, bukan menempatkan. Kita berpartisipasi, bukan menempatkan dalam hubungan dengan pengalaman, dan bukan posisi. Ada 6 langkah mengembangkan keterampilan empati. Yang pertama, mengasumsikan perbedaan, mengenali diri, menunda diri, melakukan imajinasi terbimbing, lalu membiarkan pengalaman empati dan meneguhkan kembali diri. Itulah pembahasan mengenai etnosentrisme, simpati, dan empati pada bab 3. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke bab 4, yaitu budaya dan bahasa atau kata dan makna. Pesan-pesan dalam komunikasi dapat dipahami melalui 3 unsur utama, yaitu makna yang dibentuk setiap orang, simbol-simbol yang dipergunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk organisasi pesan itu. Bahasa sangat penting bagi kehidupan. Semua yang kita tahu dan kita rasakan di dalam diri hanya dapat diungkapkan dengan bahasa.
Kepercayaan, nilai, sikap, pandangan, emosi, dan perasaan lain dalam diri dan bersifat personal terperangkap dalam diri kita dan dapat kita ungkapkan dengan leluasa menggunakan bahasa. Bahasa memiliki fungsi. Fungsi utama bahasa adalah untuk memaknai budaya dan sebagai media yang mentransmisikan budaya diri satu generasi ke generasi lainnya. Dalam komunikasi antar budaya, bahasa memiliki fungsi yang lebih dalam lagi, yaitu yang pertama, percakapan atau conversation. Emang itu periklanan, kamu apa yang jadi copywriter atau nggak art director gitu? Apaan tuh art director? Kagak tak buku gitu-gitu bang. Itu yang gambar-gambar iklan ya. Gambar-gambar iklan. Gua kagak bisa gambar, yang lain apa? Ya tuh kumaha tuh dikit tuh bisa. Udah deh copywriter tuh nulis. Nah kalau copywriter ngapain kerjaan itu gua? nulis ya. Ya dah, gua nulis lah. Terus yang jadi art director siapa? Kumaha ya? Udah lah, Abdi we yang jadi art director. Emang lu bisa gambar? Oh enggak. Iya. Ya udahlah tuh kumaha deui. Ya udah, gua copywriter, lu art director. Oke? Dah tuh ya. Ya dah. Budaya percakapan adalah konsep dasar dari penggunaan bahasa. Yang kedua adalah ekspresi emosi. Bahasa dapat membebaskan kita untuk mengekspresikan emosi. Bentuk ekspresi ini bisa dari diri yang paling sederhana, seperti saya merasa sedih, sampai dengan umpatan dan ungkapan keras lainnya yang mungkin tidak akan sopan bila diucapkan. Tidak ada thinking atau berpikir. Manusia cenderung atau berpikir secara visual maupun dilakukannya. Yang keempat adalah control of reality atau mengkontrol realitas. Komunikasi juga berfungsi sebagai pengkontrol realitas. Sebagai contoh, bila seorang ulama memberikan tausiahnya untuk mengajarkan tentang dosa dan pahala, tentang baik dan buruk, dan tentang surga serta neraka. Kelima yaitu menjaga sejarah. Bahasa berfungsi untuk menyimpan fakta, berarti juga melestarikan sejarah, survei geografi, laporan ilmiah, dan catatan bisnis, aturan dari legislatif, serta semua data yang dapat disimpan. Selanjutnya yang keenam adalah enkulturasi. Kebudayaan ini menghubungkan antara bahasa dan budaya. Lalu yang terakhir adalah ekspektasi identitas. Budaya kita dapat mengungkapkan identitas kita, sebagian besar dapat terlihat dari bahasa kita. Banyak hal yang dapat diungkapkan oleh bahasa, seperti daerah asal, latar belakang sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan, umur, jenis kelamin, dan personalitas. Ada dua cara mendefinisikan bahasa. Pertama adalah fungsional. Definisi fungsional melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Lalu yang kedua adalah formal. Definisi formal menyatakan bahasa sebagai semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Pembahasan terakhir dalam bab 4 ini adalah kata dan makna. Kata-kata sebenarnya tidak bermakna, tetapi oranglah yang memberi makna. Makna ada beberapa macam. Yang pertama ada makna inferensial, yakni makna satu kata atau lambang adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. Proses pemberian makna terjadi ketika kita menghubungkan lambang dengan yang ditunjukkan lambangnya. Contohnya, kata jari-jari dapat menunjukkan setengah diameter, sebagian dari roda sepeda, atau bagian tangan. Makna yang kedua menunjukkan arti atau significance, suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain. Makna yang ketiga adalah makna intensional, yaitu makna yang dimaksud oleh seseorang pemakai lambang. Makna ini terdapat pada pikiran orang, hanya dimiliki dirinya saja. Dua makna intensional boleh jadi serupa tetapi tidak sama. Itulah tadi dua bab yang sudah saya bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Bonita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.